Dagang ini juga kasih katro aja. Oke bang. Bang, itu jangan dadakan naik. Pelan. Dari sini aja orang tertutup ya. Ada ya. Udah tutup kok sidangnya. Enggak gede. Lu jangan main kamera lu. Dari semua ketawa. Jangan maju. Enggak usah maju, lu zoom aja enggak usah. Enggak usah maju, baby. Ada maju. Katro dah. Maju lagi. Sabar, jangan marah-marah. Tangannya sayang, baby. Ini ke mana nih? Karis. Yo. Ya tahan dulu. Iya, tahan dulu. Sini aja. Bang, depan dia, depan situ aja. Iya, depan situ. Depan aja ya, Bang. Usah. Bang, aja, Bang. Munduran yuk. Oke, pertama di Indonesia. Udaranya sini, Bang. Nara. Mana sih sini? Agak keluar, yo. Agak mundur ya, teman-teman. Aku mau bungkuk Le. Si Le kemana lagi? Oi. Mas Hendra. Iya. Oke ya. Jangan maju-maju dong. Jangan maju-maju saya. Bang. Oh iya, bebas ya. Yang maju ya. Baik ya. Baik, Mbak Inara, hari ini sidang putusan seperti apa tadi di dalam putusan dari semuanya? Beskis. Apa yang bikin Kak Inara sedih, Kak Inara? Nangis kayaknya. Masuk isi, saya imani dari awal sia-sia dan benar-benar janji Allah itu benar. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan sendiri sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti putusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan semuanya ya dari pihak sana pihak juga bisa pas menerima karena ini semua kan untuk kebaikan anak-anak dan apa ya, supaya juga hisapnya di akhirat juga lebih ringan karena ini menyangkut anak-anak. Apa saja tuntutan yang tuntutannya dari semua tuntutan itu? Ya, pertama alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya, rekan? Iya, perdana di Indonesia.
Ya, hari ini kemenangan mutlak dan kemenangan telak untuk Ibu Inara ya. Itu seperti awal dalam persidangan saya bilang, kebohongan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Kebohongan itu dia akan terungkap terang benderang di dalam ruang persidangan. Kebenaran itu sekecil apapun dia akan terang benderang, lebih dari cahaya dalam ruang persidangan. Dan luar biasanya saya sampai saat ini masih merinding, hasilnya sangat luar biasa. Bahkan royalti yang tadi diragukan atau dibantah oleh pihak dari Virgon, hari ini sejarah dalam hukum Islam pertama kali di Indonesia royalti merupakan objek harta bersama dalam sengketa perceraian atau gonok ini, itu termasuk dalam objek harta bersama. Semoga kedepannya yang memiliki hak atas objek itu bisa mengajukan, karena ini adalah contohan kasus pertama dan jurisprudensi lah, karena sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Abang Barat. tadi dibilang berbohong, maksudnya apa bang? Perselingkuhan kah termasuk? Iya, itu satu dari sekian kebohongan yang dibantah oleh Virgon dan ataupun dari keluarganya ya terbongkar. Semua alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan diterima sebagai bahan pertimbangan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Semua alat bukti yang kami ajukan dan juga saksi-saksi yang kami ajukan gitu. Jadi semua terang benderang gitu. Tidak ada satu alat bukti pun dari puluhan bukti yang kami ajukan, tidak ada satu bukti pun yang ditolak. Semua diterima oleh majelis hakim tadi yang dibaca dalam pertimbangan hukum. Itu sangat luar biasa. Hak asuh anak sudah jelas diberikan semuanya, 3 anak diberikan kepada Ibu Inara. Begitupun Adona, nafkah anak semuanya sudah dikabulkan ya. Itu kemenangan berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Hari ini kita lihat keadilan itu dari Pengadilan Agama Jakarta Barat terang benderang hari ini. Mbak Inara, artinya dalam arti setiap bulan dengan kewajiban bapaknya untuk biaya anak-anak itu sendiri, yang kemarin sempat tercuat ada 3 miliar atau 30 miliar segala macam itu, apakah itu juga dikabulkan atau seperti apa? Terkait itu kita nggak bisa jawab terkait jumlahnya. Yang pasti dikabulkan. Yang sebelumnya banyak orang underestimate dengan ada tidak, faktanya dikabulkan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa perselingkuhan terbukti terjadi dalam persidangan perceraian ini. Jadi tidak bisa dibantah lagi, mau ada laporan pidana apapun itu di sini terbukti. Dan itu menjadi bukti otentik karena berupa putusan pengadilan. Tapi bang, terkait nominal nafkah itu apa ada keberatan dari Inara yang tadi dari hakim? Sebenarnya saya juga Mes. nggak mengharapkan apa-apa sih dari tuntutan mengenai nafkah, karena ya selama saya masih Allah kasih kesehatan, saya bisa cari sendiri buat anak. Yang penting hak asuh anak-anak aja, karena ya, yang jadi concern saya adalah masalah kesehatan mental mereka. Tapi bukan berarti saya meniadakan hak ayahnya untuk bisa bertemu sama anak-anaknya dan main sama anak-anaknya dan ikut melindungi anak-anaknya ya. Ada jadwal tersendiri Mbak Inara untuk Virgon untuk datang untuk berkomunikasi dekat bertemu sama anak-anak? Kebetulan memang beberapa kali juga Virgon sudah main ke rumah atau nginap atau ajak anak-anak jalan dan sebelumnya walaupun izin dulu tapi nggak pernah saya tolak. Jadi dia bebas aksesnya untuk bisa keluar masuk rumah ketemu sama anak. Mbak Inara tadi terkait keterangan dari pengacaranya Virgon ngomong bahwa diajukan 2 miliar sebagai nafkah idah, kemudian di aksesnya hanya sekitar puluhan juta. Iya. Itu gimana? Ya, sebenarnya begini, terkait dengan angka itu kan yang tadi kita bilang sebenarnya itu kan sudah masuk ke ranah privasi ya, tapi coba saya buka sedikit. Dalam nafkah Adona dan hak anak itu puluhan juta, tapi bukan seketika, tapi setiap bulan gitu. Setiap bulan per anak sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa gitu. Jadi ini bukan kali 10 bulan tapi kali ratusan bulan gitu. Jadi itu dalam perspektif itu yang nanti digoreng lalu teman-teman salah lagi tergocek dengan itu. Jadi puluhan juta itu nafkah
anak dan juga adonan itu puluhan juta per bulan satu orang anak. orang anak, ya. Jadi sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa. Anak dewasa itu kan dalam hukum perdata dinyatakan 18 tahun. 21 tahun, ya kan? Berarti kali aja kalau mau dihitung kali ratusan bulan itu. Gitu. Jadi itu clear itu. Gitu. Berarti tadi ada sedikit statement bahwa terbukti perselingkuhan itu sendiri dinyatakan memang betul ada dari statement pihak sana ya, berarti gimana Mbak Indra? Ya, hakim bisa mengambil, akhirnya bisa menentukan keputusan kan berdasarkan bukti yang sudah disampaikan dari aku. Jadi ya itu kan secara tidak langsung berarti memang disetujui, terbukti. Berarti artinya dengan adanya putusan hakim yang membenarkan ada perselingkuhan itu bakal jadi bukti kuat nggak sih perkara yang lain? Benar. Harusnya menjadi bahan pertimbangan untuk yang kita hormati penyidik. Nah, ini kan proses menunggu sampai akhirnya di bulan ini untuk putusan akhirnya dimenangkan oleh dirimu. Perjalanan proses panjang ini sendiri, kamu akhirnya menang di kamu, gimana perasaan Mbak Indra? Itu dulu kurang Apa ya, yang pasti aku mau sangat-sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, pada Uda kepada Bang Lukan, pada majelis hakim yang terhormat, pada teman-teman media semua, ahli-ahli, teman-teman netizen yang sudah membantu dukungan moral maupun dengan doa. Sangat berarti buat saya sampai bisa akhirnya turun keputusan hari ini. Terima kasih banyak sudah bisa berempati terhadap saya dan nasib ketiga anak-anak saya. saya yang tadi sempat sujud di sujud syukur juga di ruang sidang. Itu salah satu bentuk syukur diri. Itu salah satu bentuk syukur saya pada Allah, karena siapa sih yang menginginkan perceraian? Siapa sih yang menginginkan untuk menceritakan kekurangan dalam rumah tangga saya? Yang mana saya lakukan itu kan ini mempertahankan hak-hak saya dan anak-anak saya. Dan saya sempat takut sama Allah bahwa apa yang saya lakukan ini adalah mengundang murka Allah. Saya minta Allah untuk teguhkan keimanan saya. Apapun hasil hari ini, tolong diteguhkan keimanan saya. Alhamdulillah, saya tahu ini adalah putusan hari ini adalah jawaban telak dari Allah bahwa apa yang saya lakukan, langkah yang saya lakukan itu sudah tepat. Insya Allah. Mbak Indra, akan ada hubungan baik, tetap baik, karena kan semua apa yang menjadi suatu keputusan ini sudah dimenangkan oleh Mbak Indra. Akankah berhubungan baik dengan mantan sendiri? Seperti apa Mbak Indra? Pasti saya sebagai seorang muslim yang memang dididik dari kecil untuk menghormati orang yang lebih tua, bahkan anak kecil sekalipun yang lebih muda, apalagi mereka juga kan pernah menjadi bagian dari keluargamu. Jadi ya sudah sepantasnya lah untuk tetap menjalin silaturahmi dengan mereka, karena ya dimanapun mereka juga masih jadi bagian keluarga dari anak-anak. Jadi tidak ada batasan waktu Neng untuk ayahnya ketemu. Insya Allah selama nggak bertentangan dengan jadwal anak-anak sekolah, kursus dan lain sebagainya, pasti saya kasih. Berarti boleh ya, dalam arti ketika nanti bapaknya mau ajak jalan-jalan ke luar negeri pun sekalipun, atau jalan-jalan di luar daerah sendiri, dirimu memperbolehkan itu atau gimana? Untuk sampai saat ini karena concernnya lebih ke parenting, jadi saya hanya masih bisa ngasih kalau misalnya dirinya nginep di rumah atau diajak pergi, tapi sebelum 1 kali 24 jam anak-anak sudah tiba di rumah lagi. Oke Kendara, dengan lembaran baru nih bisa dibilang sudah cukup lega atau seperti apa menata masa depan sama anak-anak sendiri di lembaran ini? Pastinya udah lebih lega karena udah nggak ada istilah magang lagi ya. Statusnya udah jelas, dan apa ya,
keistimewaan lah di mata Allah sebagai status seorang janda, karena di situ kan Allah memuliakan status tersebut karena kita berjuang jihad mencari nafkah untuk anak-anak. Bang, ada persiapan mungkin nanti kan kalau bisa dibilang memang ini sudah ketuk palu terakhir ya, tapi kan ada waktu dari pihak Sananto mungkin akan banding atau seperti apa? Ada persiapan? Kalau itu kita wait and see, tapi putusan ini akan kami bawa ke bagian pidana ya, karena terkait 2 laporan terhadap klien kami dengan bukti ini terbukti perselingkuhan dan itu sesuai fakta, berarti 2 pasal yang tersebut menjadi mentah gitu. Secara teori seperti itu. Rainer, royalti itu sendiri lagu yang tetap lagu Starla itu sendiri atau ada lagu lain yang diminta? Cukup itu aja. 3 lagu. Apa aja Pak? Suara Cinta untuk Starla, Ruti, dan Sama-sama Tinggal. Sebenarnya ada orang yang sama. Jadi sesuai kenapa aku milih 4 lagu itu karena sesuai dengan statement dia di hadapan awak media. Dari sejak lagu itu rilis, dia mengambil sumber inspirasi dari diri aku sendiri dan anak-anak. Batasan royalti itu dibayarkan apakah sampai detik ini atau nanti ada batasan lain gitu Mbak Inar? Bang. Tidak ada batasan waktu. Karena pencipta kan selalu mendapatkan royalti. Jadi selama pencipta masih hidup, dan ciptaan itu kan berlaku selama 99 tahun berdasarkan undang cipta. Jadi selama berdua masih hidup itu tetap berlaku, setengah bagian harus diberikan kepada ibu Nara, dan kalaupun nanti terjadi kematian itu menjadi harta anak atau waris anak-anak. Abang tadi bilang itu akan dibagi 2. Apakah itu juga akan ada berapa persen untuk si pencipta? Bagian. Setengah bagiannya itu berapa? 50-50 atau seperti apa? 50-50. Bang akan tertuang dalam sebuah perjanjian, Bang? We have to see nanti. Masih discuss dulu. Beda dengan putusan hari ini sudah ingin membuka lagi lembaran baru, mencari pasangan lagi kah? Kalau pasangan mungkin nanti dulu, mungkin ya nggak mau terburu-buru juga, supaya seleksinya itu mungkin lebih bisa apa ya, jadi istilah kita nggak menipu cinta kalau ya, maksudnya biar semua bisa berproses dulu, dan ya aku nggak menolak juga kalau misalnya Allah kasih jodohnya lebih awal, tapi mudah-mudahan siapapun itu dia juga bisa menerima keadaan aku dan anakku. Akan diskus dengan anak-anak untuk calon bapak sambungnya atau apa segala macam, akan seperti apa Mbak? Kalau untuk saat ini sih belum ya, karena ya terlalu prematur, karena aku juga concern sama kesehatan mental